Bilal konon katanya orang yang menggantikan Rasulullah saat beliau dibawa balik oleh paman yang bernama Abu Talib. Tapi riwayat ini syadzah, riwayat lemah, karena riwayat yang lebih kuatnya adalah yang menggantikannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, gitu ya. Baik. Nah, Bilal dilahirkan 42 tahun sebelum hijrah, qabla al-hijrah, bi 42 qabla al-hijrah, hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, di mana dilahirkan kira-kira? Dilahirkan di kota Makkah. Walaupun dia budak dari Habasyah, karena sama seperti kisah di mana Salman ya pernah dijual gitu. Kemudian ada lagi kemarin kita bahas siapa? Ar-Rumi itu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, masih ingat? Nah, itu juga kemudian orang Irak yang pindah ke Romawi, kemudian pindah ke Mekah dan sebagainya. Bilal wafat sekitar 20 Hijriyah di kota Damaskus. Nanti ada ceritanya, dan ini sempat ana kunjungi juga di daerahnya, yaitu di kawasan Amman di ketinggian 3000 mdpl kalau nggak salah. Ya, 30 meter di atas permukaan, 3000 meter di atas permukaan laut. Gitu ya. Dingin sekali daerahnya, dan itu memang di kawasan perbukitan. Jadi memang sekitarnya adalah pekuburan atau daerah makam. Cuma di situ disebut Maqam Bilal ibn Rabah, bukannya makamnya Bilal ya, tapi tempat di mana Bilal sempat singgah perjalanan dia dari Madinah menuju Suriah atau Damaskus, dia tinggal di situ. Tidak jauh dari situ juga ada tempat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma wa ardahuma, di mana Abdurrahman juga pas ingin melakukan perjalanan ke Suriah sempat singgah di tempat itu. Ya, dingin sekali kemarin, sekitar 8 derajat di sini. Ya. Baik, itu tempat Bilal nanti ya. Nah, kemudian adapun kuburannya secara pasti wallahu a'lam bishawab, yaitu adanya di Suriah atau di Dimashq. Sampai sekarang pun nabi-nabi kuburan pastinya itu juga kita nggak pernah tahu, karena secara periwayatan ya mereka kabar atau riwayatnya dipindahkan secara Israiliyat, betul kan? Dan tentang Israiliyat kita tidak boleh langsung menganggap dusta, sebagaimana kita tidak boleh langsung menganggap benar, gitu ya. Ya, Israiliyat. Hanya ada keyakinan bahwa kuburnya Nabi Muhammad SAW itu di Madinah, gitu ya. Dan sahabat-sahabat Rasulullah di luar kota Madinah agak susah bagi kita untuk memastikan di mana tempatnya, betul ya. Kalau di Madinah, contoh di Baqi, ya itu pasti banyak di sana sahabat. Kemudian yang ada di samping Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, gitu. Baik. Nah, kemudian beliau memiliki banyak kunyah, setidaknya ada 3 ya kunyah beliau. Yang pertama adalah Abu Abdul Karim, kemudian yang kedua adalah Abu Abdullah, dan yang ketiga adalah Abu Amr. Kalau laqabnya adalah Muazzinur Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu udah paling mulia. Ya, Masya Allah, Muazzinur Rasul. Ada yang mengatakan Muazzinus Sama, ya, laqab buat Bilal Muazzinur Rasul. Ya, juru azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu gelaran yang dikenal untuk beliau. Dan beliau menikah dengan 2 orang wanita. Yang pertama adalah Hindun al-Khawlaniyah dari Khawlan, yang kedua adalah Halah bintu Auf. Ya, Halah bintu Auf. Jadi Bilal memang budak, tapi setelah itu Abu Bakar memerdekakannya, gitu ya. Dan dalam ilmu waris, Abu Bakar itu berhak menjadi nominator, ya, menjadi kandidat dari ahli waris jika Bilal meninggal dunia. Walaupun S dan K berlaku, apa itu? Syarat dan ketentuan berlaku. Karena kalau seseorang dia tidak menikah, dia tidak punya anak, dia tidak juga punya ahli waris yang lainnya, misalkan ke atas sudah meninggal, ke bawah anak cucunya nggak ada, ke kanan kiri kanan nggak ada juga, paman bibi dan sebagainya, maka al-mu'tiq, seseorang yang pernah memerdekakan budak, dia berhak menjadi salah satu kandidat penerima warisan. Ya, sudah sampai ke situ bab pelajarannya?
Belum. Walaupun hafalannya sudah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain, gitu ya. Baik. Kemudian bahwasanya Bilal yang dikatakan oleh para ulama sebagai muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau karena pertama kali yang mengumandangkan azan adalah Bilal. Dan kita tahu berita atau cerita tentang pertama kali azan itu disebabkan banyaknya jumlah kaum muslimin, populasi mereka yang tinggal di Madinah, sehingga rumah-rumah mereka makin berjauhan dari masjid. Untuk memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba, para sahabat bingung memberitahukannya. Sampailah kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi, yang nantinya memberitahukan bahwa semalam dia didatangi oleh Jibril alaihi salam mengajarkan kalimatul azan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah. Jadi itu yang benar azan. Makanya mau dimanapun, contoh misalkan di Cijantung, di Romangun, azan tuh nggak boleh keras-keras ya ikhwan. Dan azan nggak boleh panjang-panjang. Ngerti? Nggak boleh. Yang boleh adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngerti sampai sini? Atau masih rooming? Azan nggak boleh keras ya. Nah, makanya antum rooming kan? Nah, antum rooming tadi ya. Anda lihat uju hukum yakni roomingun ya. Wajah-wajah antum tuh rooming tadi. Yang azan bolehnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka saat itulah kemudian para sahabat mengatakan, lawi takhadna buqa, bagaimana kalau kami menjadikan trompet itu sebagai penanda. Jadi kalau misalkan waktu subuh datang, trompet tiup gitu ya. Kata Rasulullah, zakalil yahud, itu punya Yahudi. Lawi takhadna naqusa, gimana kalau kita jadikan lonceng itu sebagai penanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Zakalin nasara, itu punya Nasrani. Kemudian sahabat yang lain berkata lagi, law istaqada nara, kalau kita nyalakan api gimana? Ya, law istaqada nara gimana? Kalau kita nyalakan api, zakalil majus, itu punya majusi cara itu. Kemudian datanglah Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbi menceritakan hal ini. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zaid, a'lim Bilalan fa innahu anda sautan minka. Ajarkan kalimat-kalimat ini kepada siapa? Bilal. Karena sesungguhnya dia pemilik suara yang lebih bagus, lebih merdu darimu. Maka diajarkan itu kepada Bilal, dan Bilal pun azan pertama kali. Siapa di sini yang sudah mengantongi sertifikat ijazah sanad kepada Bilal? Belum? Oh, belum lulus kemarin. Jadi butuh berapa kali lagi? Sekali lagi pertemuannya. Kan kemarin sempat ada kan pelatihannya? Nah, atau enggak langsung aja kita hadirkan syekhnya, Syekh Kamal Al-Hattami ya. Bukan perkara yang sulit insyaallah ya. Kita minta Syekh Kamal untuk mengajarkan azan dan memberikan sanad azan Bilal ya. Karena beliau salah satu pemilik sanad azan yang sampai kepada Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu arda. Mudah-mudahan beliau ada waktu ya insyaallah. Baik. Nah, kemudian ibunya yang bernama Hamamah. Hamamah artinya apa? Merpati. Jangan dibaca tasydid, Hammam. Ya enggak boleh. Hamamah dibaca apa? Ringan saja, Hamamah. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ikhwati fillah jazakumullah wa iyai. Bilal banyak mengikuti pertempuran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-masyahid kullaha ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Mauqi'atu Badrin. Perang Badar beliau ikut. Perang Badar Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu arda ikut. Baik. Nah, masuk kita kepada apa yang dikatakan ittafaqatil aqwal ala anna Bilalan kana min abna'il Habasha al-mauludin wa jaa fi wasfihi annahu radhiyallahu anhu kana adimun shadidul adimah nahifan tiwalan ajna'. Bentuk fisik beliau adalah tinggi, kurus, agak pekat hitam warnanya. Gitu ya. Kemudian kasir sya'r khafiful aridain. Beliau itu rambutnya juga ikal gitu ya. Terus banyak bulu-bulu halus tumbuh di beliau. Awsafun ta'hat fi silalatil mauludina minas suri was samiyin.
Dan ini karakter yang sangat populer yang dimiliki oleh orang-orang yang berkulit hitam. Gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya Bilal dari sana, dari Habasyah atau yang dikenal hari ini dengan Ethiopia. Ya, Habasyah atau Habsyi. Baik. Kemudian ikhwati fillah jazakumullah wa iyai, disebutkan bahwasanya abuhu wa ummuhu ma'rufan. Ibu bapaknya terkenal. Ibunya atau bapaknya adalah Rabah dan ibunya Hamamah. Kana yanbaz bi ibni Sauda idza ghadiba minhu ghadib. Ya, orang hitam, semuanya hitam. Ya. Wala'alla ummuhu kanat min ima'i Sarah atau ima'i Makkah. Idza sahha annahu lam yulad bi Sarah. Jadi artinya ibu bapaknya budak dan katanya ibunya itu adalah budak yang tinggal di Makkah. Kalau laki-laki budak apa bahasa Arabnya? Abd. Kalau perempuan amah. Amah, ya. Makanya di antara doa-doa itu saat kita khatmul Quran, saat kita kunut, Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk dan sebagainya. Baik ya. Dan di akhir itu adalah antaj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Hafal sudah doa itu? Ahlul Quran harus hafal ya. Itu doa yang kaitannya dengan jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kami. Ya Allah maj'alil Qur'ana lana apa tadi? Gimana? Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa hazanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Baik. Kemudian wa yustab ba'dul ifrinj alladziina katabu anhu annahu talaqqa min ummihi kalimat tauhid. Dari mana Bilal mendapatkan kalimat-kalimat tauhid? Sebelumnya katanya dari annahu talaqqahu min ummihi kalimat tauhid. Dia belajar dari siapa? Ibunya. Kama kana yafhamuhu al-mutadayyinuna wal mutadayyinat bil masihiyyah min abna'il Habasyah. Sebagaimana ada anak cucu keturunan orang-orang Habsyah belajar tentang Nasrani, Masihi dari siapa? Ibu dan orang tua mereka dulu. Bukankah kita ingat kisah Najasyi? Betul ya? Raja di Habasyah itu Najasyi. Dan mereka kagum dengan apa yang dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Talib, yaitu surah Maryam, yang isinya kata seorang Najasyi, sesungguhnya apa yang kau bacakan dan apa yang dibawa oleh Isa la yakhruj min mishkatin wahidah, dia keluar dari satu teko, satu sumber yang sama. Ya. Nah, jadi Habasyah ini punya apa? Punya ceritanya sendiri tentang keyakinan. Dan Bilal talaqqahu min ummihi kalimatut tauhid, dia belajar dari ibunya katanya. Baik. Wa anahum min thamma asra' ila talbiyati da'wati al-muhammadiyyah hina jahara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi risalati tauhid. Makanya bagi Bilal merespon ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, yaitu ajaran tauhid, baginya mudah. Nah, karena sebelumnya sudah ada apa? Sudah ada ilmu yang disampaikan oleh ibunya. Tuh, ikhwan. Kalau bahasa antum tahu? Abi Dedi tahu? Tahu kan? Tahu lah yang pakai peci putih terus. Dia bilang, kalau kita pernah bandel, yang penting dulu kita pernah ngantongin alamat pulang. Gitu ya. Jadi kalau orang masih kecilnya pernah ditalkinkan oleh orang tuanya pengajaran, itu jadi kayak apa? Modal dia. Nah, Bilal diberikan modal oleh ibunya tadi. Talaqqahu min ummihi kalimatut tauhid. Dia pegang itu dari siapa? Dari ibunya, ya. Kemudian begitu Rasulullah SAW bawa risalah tauhid, wa huwa hasban jaiz walakinnahu ba'id li'anna al-ahbash fi dhalika zaman innama kana yafhamuna al-masihiyyah ala nahwi aqrab ila al-wathaniyah. Cuma memang campuran agama dan keyakinan di Habasyah antara kalimat tauhid dengan Masihiyah masih cukup apa? Kental. Masihiyah agama Masihi, ya. Yang di bawah Isa yang sedikit banyak sudah terkontaminasi, ya. Dan Bilal punya saudara namanya Khalid. Julukannya Abi Ruwaihah. Abi Ruwaihah itu saudaranya Bilal. Abu Ruwaihah adalah saudara Bilal. Wal aghlab fi riwayat al-mukhtalifah annaha kana akhahu fil Islam ala sunnatil mu'akhah. Tetapi
yang lebih kuat riwayat tentang Abu al-Ruwaihah ini atau Khalid, dia adalah saudara Bilal seakidah yang dipersaudarakan saat Rasulullah hijrah ke kota Yathrib atau Madinah, bukan saudara sekandung. Saudara yang pernah dengar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Jadi ini maklumat baru tentang Bilal ibn Rabah, yang bukan seperti sebelumnya kita tahu bahwa Bilal ini. Ada tambahan berita dan informasi tentang Bilal. Dia punya saudara namanya Ghufrah, dan Ghufrah ini adalah budak dari Umar bin Abdullah. Dan Ghufrah katanya dipekerjakan, dijadikan budak oleh Umar bin Abdullah. Ini tentang saudari Bilal yang bernama Ghufrah. Dan Bilal tumbuh besar, disebutkan Nash'at Bilal bi Makkah fi Bani Jamuh min butuni Quraisy, di sebuah perkampungan yang ada di Mekah namanya Jamuh. Dan dia termasuk anak cucu keturunan dari Quraisy. Jadi Quraisy kan punya anak cucu banyak itu. Jadi kabilah-kabilah tersendiri. Ada Hashimiyah yang kemudian kelak nantinya menjadi raja, anak keturunannya jadi raja di Jordan. Yang sekarang Abdullah al-Hashimi itu dari keluarga Rasulullah, yang kalau sekarang disebut dengan istilah apa? Habib istilahnya ya, raja di Yordan. Karena ayahnya dia Sultan Abdullah itu kalau tidak salah punya ayah dengan 4 istri, masing-masing beda-beda, ada dari Amerika, dari Inggris, dari Yordan, dan dari Palestina kalau tidak salah. Gitu ya. Nah sekarang Raja Abdullah yang sekarang ibunya dari kebangsaan Inggris. Tapi Al-Hashimi, apa Al-Hashimi? Bani Hashim. Kalau Bani Hashim apa? Keluarga Rasul, betul kan? Keluarga Rasulullah. Ya kapan-kapan kita ke Jordan insyaallah ya. Amin. Doa aja dulu. Ini malaikat banyak akhi. Ya, malaikat banyak ini. Dan belajar di Jordan tuh Masya Allah masih banyak ulama-ulama yang kompeten. Hanya saja di sana tidak ada beasiswa. Ya kalau antum mau ke sana, ala hisabikum antum. Apa? Ala hisabikum, kocek sendiri. Ya, biaya sendiri. Dan mahal di sana. Satu mata kuliahnya bisa 40 juta. Berarti kalau antum ambil 3 mata kuliah sudah berapa? 120 juta. Kalau ambil 10 mata kuliah 400 juta ya. Gitu. Mahal di sana. Baik, kemudian Bilal yang tinggal di Bani Jamuh, haulai nasya'u Abu Mahdhura ahadu salasa dal mukhtarina min muazzin Nabi. Dan di sana nanti ada muazzin Rasulullah yang lain. Ana kasih tebakan ke antum. Berapa muazzin Rasulullah jumlahnya? Muazzin Rasulullah ada berapa? 2. Siapa dan siapa? Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal. Salah. Yang benar 3. Yang pertama Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Umi Maktum, yang ketiga Abi Mahdhurah. 3 orang muazzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebutkan 3 penyair Rasulullah. Tadi muazzin Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah. Baik, Masya Allah ya. Itu hikmah belajar dari sirah sahabat. Nah, Bilal yang tumbuh di wilayah Abi Mahdhurah di sana ya, wala yudra amin mahadil musadafa am kanat an-nash'a isnataini min as-salafi Bani Jamuh. Apakah secara kebetulan 2 dari 3 muadzin Rasulullah tinggal di Bani Jamuh? Karena ada Bilal dan siapa? Abi Mahdhurah yang tinggal di sana. Am kana li haula'il qaum ba'du inayatin bis-sauti wal ghina? Ataukah memang ini kabilah yang terkenal dengan keindahan suaranya? Maaf, tanpa membeda-bedakan bahwa kita tetap NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi ana secara pribadi ya, ana indi yakni bahwa ana melihatnya wilayah timur itu pemilik suara tinggi-tinggi, betul kan? Orang-orang timur itu suaranya tinggi-tinggi, melengking kalau ngaji, kalau azan gitu ya kan? Walaupun banyak orang-orang di wilayah barat dari Indonesia ini suaranya nggak kalah indahnya. Kemarin juga yang pergi sama anak-anak itu membersamai juara 3 lomba Hifdzul Quran MTQ Internasional di Aljazair. Mana yang pergi? Dan kami ketahan nggak bisa masuk Al-Aqsa. Kenapa?
Karena Yahudi takut sama kami. Yahudi takut sama kami. Buktinya kalau nggak takut dibolehin kan? Ya udah, itu intinya begitu. Jadi Ana sama 4 penghafal Quran itu yang jadi imam-imam itu dilarang masuk. Mungkin sudah dibaca kali track recordnya ya. Wah, ini ngisi DRKM, ini Ana. Mungkin Ana kan nggak tahu, tapi kami nggak boleh masuk kemarin. Nah, terkenal katanya di Bani Mahdzur, di Jamuh ini terkenal katanya pemilik suara-suara indah ya kawan. Ya, itulah kemudian 2 dari 3 adalah dari sana. Baik. Kemudian itu kita tinggalkan. Idza kana li nash'ati Bilal baina haula'il qaum athar maqdur fi bughdhihi li ibadati al-jahiliyah wa iqbalihi 'ala al-Islam. Ya, tempat tinggal mempengaruhi nanti bagaimana tumbuh kembang dan sekaligus pemikiran serta pemahaman yang mengakibatkan keyakinan Bilal itu sampai pada memeluk Islam. Itu penting ya. Sangat penting. Makanya bi'ah itu penting kan. Kita pernah bilang al-jar qabla dar. Beli rumah beli apanya? Tetangganya dulu. Beli rumah beli apanya? Tetangga. Beli tetangganya dulu. Kalau antum tinggal di kawasan orang-orang yang terkenal suara bagus apa, orang juga tertarik, oh pengen punya suara bagus, ya kan gitu ya. Setidaknya ngerti, oh ini namanya Bayati, oh ini Nahawan, oh ini namanya Syika, oh betul ya. Dulu kawan anak di pesantren, dia pengen banget punya suara bagus, yang bisa cengkok-cengkok gitu. Nah kami kan bangun jam 3:30, 4 dibangunin tahajud kan. Otomatis kalau giliran sekolah lagi, kan ada sekolah formalnya, giliran sekolah lagi istirahat, kadang-kadang ada teman-teman dan kami memilih untuk lebih baik istirahat di sekolah, di kelas, tidur kadang gitu ya, sampai nunggu nanti Ustadz di pelajaran berikutnya datang. Nah pada saat kami tidur istirahat itu ada kawan kami, masih ingat banget, dari Tegal, daerah kotanya Krandon, betul ada nggak? Kalau nggak salah gitu. Itu biar dia punya cengkok-cengkok suaranya, dia gini-gini, gitu. Anda bilang ini panas dingin atau? Kalau orang punya cengkoknya bagus, emang sudah mau hibah dari Allah ya kan. Dia sampai gini-gini, gitu. Akhirnya kita yang lagi tidur terganggu, udah, kelas ya nih, sorry, udah istirahat aja. Ya ngerti maksudnya? Sampai kayak gitu pengen punya suara bagus, gitu ya, punya cengkok saat ngaji. Ya mendingan sadar diri kayak anak, udah nggak bisa cengkok gitu ya sudah. Ini dia berusaha. Nah makanya bi'ah itu mempengaruhi ya kawan. Bilal hidup di kalangan orang-orang yang punya suara bagus dan sebagainya, itu tinggi melengking kalau azan gitu ya, atau kalau dia bersenandung kayak gitu. Baik. Walam yu'lam an la tahqiq man kanu sadat Bilal wa abihi min bani Jamuh haula. Tapi saat itu belum diketahui secara pasti, secara periwayatan, siapa majikan bagi ayahnya Bilal, yaitu Rabah, dan ibunya. Kalau tadi ibunya udah diketahui ya. Tapi siapa majikan dari ayahnya Bilal? Sampai akhirnya Bilal nanti dijual kepada Umayyah bin Khalaf. Yang jelas, fakila innahu kana 'inda Uqailah min uqalaihim, yang jelas dia berada di bawah majikan yang termasuk cendekiawan. Katanya awal-awalnya. Wakila innahu kana 'inda aitam li Abi Jahal. Katanya dia disuruh ngurus yatim-yatim Abu Jahal. Wakila sampai akhirnya inda Umayyah bin Khalaf wa ba'du waladihi. Dan terakhir adalah di bawah majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Gitu ya. Nah, Bilal ibn Rabah disebutkan di sini bahwasanya radhiyallahu ala anna as-Siddiq radhiyallahu anhu alladhi istanqadhahu min aydihim ba'da ma 'ayanahu min ta'dzibihim iyyah lidukhuli fil Islam. Kita tahu Abu Bakar punya peran yang sangat besar terhadap bebasnya Bilal ibn Rabah. Sampai dia katakan kepada Umayyah, ya, aku akan membeli Bilal seberat timbangan badannya berupa emas. Allahu Akbar. Berapa 1 gram emas sekarang? 1 juta, oke. 1 kilo berapa gram? 1000. Baik, kalau Bilal 80 kilogram berapa? 80.000 apa? Gram. Dikali 1 juta berapa? 80 miliar. La ilaha illallah. Dibayar itu sama Abu Bakar kepada Umayyah
kalau ku harus membeli darimu dia dengan seharga badannya berupa emas, saya akan beli dia, saya akan bayar. Radhiyallahu anhum ajmain. Sudah Anda kasih tahu kenapa Anda tidak memberi mahar berupa emas? Sudah ya? Sudah kan? Oh belum? Baik, ini kita-kita aja ya, rahasia ya. Jadi istri Anda itu nggak minta emas, ikhwan. Waktu Anda tanya, kan itu kan waktu antum mau melamar akhwat, nanti antum tanya, maharnya apa? Jangan nanti maharnya sertifikat rumah, ya, BPKB. Wah, antum kelenger nanti. Anda tanya. Karena status waktu itu menikah dalam keadaan masih mahasiswa. Mahasiswa kan dia paling berapa sih mukafaah kan, berapa rial? Anda tanya, kira-kira nanti kamu mau minta mahar apa? Kalau mahal-mahal mendingan Anda cari akhwat lain. Loh ini ilmu di antara kita-kita aja ya. Anak kasih bocoran ini. Terus istilahnya cuma bilang hafalan Quran aja katanya. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh nggak? Boleh nggak? Kan dia harus berupa qimah, harus berbentuk. Maka Anda tambahkan dia berupa tafsir Ibnu Katsir 8 jilid, satu setnya itu. Warnanya hijau. Pustaka, enggak usah disebut namanya ya. Udah. Anda perhatiin 1 bulan kenapa dia tidak minta cincin, gelang, kalung. Paling juga kekuatan mahasiswa beli berapa sih? 2, 10, 15, 20 gram, ya kan? Namanya mahasiswa kan? Makan diirit-irit, itu mahasiswa kan ya? Sebulan Anda pikirin, oh ternyata jawabannya dia nggak mau itu, dia maunya Mas Ridwan 80 kilogram. Ya kan? Dia maunya Mas Ridwan. Enggak, dulu belum 80 ya. Sekarang 83 sekarang. Iya, dia kalau dapat cincin nggak dapat Mas Ridwan gimana kan? Oh, Anda baru, oh iya ya. Setelah sebulan Anda lihat-lihat. Oh iya. Dia nggak mau cuma dapat 2 gram, 3 gram, 10 gram nggak mau. Dia dapat Mas Ridwan 70 kilogram. Nah, antum juga nanti mudah-mudahan gitu ya. Insya Allah tidak dipersulit gitu, dapat istri dengan mahar yang harus ini itu, enggak, insya Allah ya. Kan ada beberapa tempat yang maharnya mahal kan, tinggi. Mudah-mudahan enggak lah ya. Begitu tanya, kamu mau apa kira-kira? Mau hafalan Quran aja? Wah itu ya, insya Allah. Antum perhatiin, jangan-jangan dia juga maunya kayaknya nikahnya Mas Royan ya. Mas Rayhan nih. Sekarang berapa kilo? 50 ya. Baik, kita ini gara-gara Bilal nih ya. Mau dimerdekakan sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Baik. Kemudian ikhwati billah jazakumullah wa ya. Bilal yang tumbuh di kota Mekah pada umumnya sama seperti budak kebanyakan. Budak kebanyakan gimana sih? Dia mau bagaimana berpeluhnya, berkeringatnya, tetap harta yang didapat milik majikan, milik majikannya. Makanya Bilal itu, maaf, dengan para sahabat yang notabene budak lainnya, kayak setengah badannya itu barang, setengahnya manusia. Ngerti kan? Artinya barang karena bisa dijual belikan, karena bisa dihibahkan, karena bisa dihadiahkan, itu barang. Sementara di sisi lainnya dia ini mukallafun, yaitu dapat taklif. Wajib sholat, wajib nggak budak? Wajib. Wajib puasa, wajib nggak? Wajib haji nggak? Enggak dong ya kan? Nggak wajib. Wajib zakat nggak? Enggak juga, karena apa? Budak. Dan dia mendapatkan setengah azab ya, dari azab dan siksaan siapa? Orang merdeka. Coba juz 5 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari bawah. Ayo, gimana bunyinya? Juz 5, wal muhsanatu minan, dari bawah tapi. Ayo, ngafalinnya gimana? Dari bawah itu. Gimana bunyinya? Coba. Enggak, itu kan tentang azabnya. Ya udah, boleh buka mushaf. Coba. Ada di sebelah kiri, ya. Coba. Juz 5, awal juz 5. Sudah? Ketemu? Terus?
Quran kita beda ya. Fa idza usinna fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Itu baris ke berapa? Lima dari bawah. Tadi Anda bilang 6 ya? 5 dari bawah. Ya. Nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Itu di ayatnya, ya. Baik. Kita lanjut. Nah, Bilal ibn Rabah al-Habashi yang dilahirkan di kawasan Hijaz, itu sekitaran Hijaz ya. Makkah Madinah dulu disebut Hijaz, di mana beliau tumbuh sebagaimana layaknya para budak umumnya. Makanya kenapa Islam datang memangkas perbudakan? Karena budak ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam kehidupan sosial, betul nggak? Makanya orang-orang yang berstatus budak bagaimanapun tetap budak dia. Bagaimanapun budak kecuali dimerdekakan. Dan antum tahu nggak apa hadiah terbesar untuk para budak? Dimerdekakan. Dan bisa nggak, Anda tanya sama antum, bisa nggak seorang anak membayar jasa orang tuanya, membalas jasa orang tuanya? Bisa nggak? Jawab yang kompak, bisa atau nggak? Anda bilang bisa. Ya, itu nanti ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, disebutkan riwayatnya oleh Imam Bukhari, satu-satunya, dan cuma satu-satunya, nggak ada yang lain. Seorang anak bisa membayar jasa orang tuanya satu-satunya. Intajidahu mamlukan, kalau kau temukan dia dalam keadaan tertawan menjadi budak, fatashtarihi, kau beli dia, fatu'tiqahu, setelah itu kau bebaskan dia. Itu doang satu-satunya, nggak ada yang lain. Karena buat seorang budak hadiah termewah adalah kemerdekaan. Makanya di dalam pembukaan Undang Dasar 45 gimana? Antum lupa? Hah? Gimana? Tunggu, angkat tangan. Gimana? Bahwa sesungguhnya dan oleh sebab itu maka dalam tempo jelas ya. Jadi agama kita tidak bertentangan dengan asas negara ini. Dan asas negara ini diilhami oleh para pejuang muslim dulu, betul kan? Yang dimana perbudakan itu nggak ada tempat di dunia ini. Makanya terangkatlah di salah satu perjuangan terberat seseorang di dalam menghamba kepada Allah. Allah katakan fakku raqabah, ya kan? Di surat apa itu? Al-Balad ayat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fakku raqabah itu memerdekakan budak ya kawan. Maka sekarang kalau terjadi penjualan manusia merdeka disebut dengan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, karena termasuk dalam human trafficking, yaitu menjual belikan orang merdeka. Nggak boleh. Cuma kalau ditanya mungkin nggak hukum perbudakan bisa balik lagi? Bisa saja ya, karena di ayatnya masih ada tentang kisah-kisah perbudakan ya. Kapan itu? Jelang hari kiamat terjadi peperangan, yang tertawan tidak dibebaskan, yang tertawan tidak dibarter, yang tertawan tidak ditebus, jadi apa? Dan di dalam hadis Rasulullah, salah satu ciri hari kiamat apa? Akhbirni anis sa'ah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Akhbirni an alamatiha. Yang pertama apa? Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Seorang budak melahirkan tuannya. Gimana caranya itu? Anda tahu maksudnya? Jadi kalau ada manusia merdeka memiliki budak, ini yang laki-laki tidak perlu dia tidak perlu diakad nikahkan, dia langsung boleh digauli, dicampuri. Nah, kalau terjadi kehamilan, lahirlah itu anak, nasab ke siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Ini maknanya katanya. Dan kalau seperti itu adanya, berarti nanti jelang kiamat ada kan? Ada lagi. Dan itu kata sebagian ulama
hada min dilalatif kasratil futuhat al-islamiyah. Ini menjadi bukti bahwa kelak sebelum terjadi kiamat akan ada negeri-negeri kufar yang difutuh, yang dibuka dan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jelas? Pas anda lagi kaji itu di kampus, mahasiswa anda ada yang angkat tangan, Ustaz, mau tanya, kapan kita perang lawan orang Italia? Antum tahu respon anda terhadap pertanyaan itu apa? Tidak anda bilang, kamu nanya. Anda nggak bilang gitu. Anda nggak bilang gitu. Apa respon anda waktu dia tanya gitu? Anda bilang gini, antum mau memperbaiki keturunan ya. Ngerti? Itu respon anda. Masa tiba-tiba langsung request, kapan kita perang lawan Italia, kata dia. Tahu aja Italia. Kenapa nggak bilang nih? Kapan kita perang sama Afrika Selatan ya? Enggak, kenapa dia tiba-tiba langsung bilang Italia lagi ya? Itu waktu kajian hadis ini sama mahasiswa di kampus. Baik. وقد لزم بلال النبي والصديق بالمدينة ومكة وسائر المغازي والأسفار بعد ذلك. Setelah tumbuh kembang di Mekkah dengan sulitnya dia dapat azab, dapat siksa, dapat intimidasi, dan dia masuk Islam karena lihat ajaran Islam bagi kaum yang di bawah mengangkat derajat mereka, betul kan? Tapi bagi sebagian orang yang diliputi oleh kecongkakan, kesombongan, al-kibr, maka ajaran Islam ini dianggap oleh mereka sebagai apa? Merendahkan wibawa mereka. Itulah makanya Abu Jahal mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika, apa doanya? Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau ternyata yang dibawa oleh Muhammad ajaran ini hak, benar adanya, bukannya arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah, malah amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan hujan batu. Sombong enggak? Sombong. Tapi buat para budak dianggap bahwa ini mengangkat harkat derajat mereka, karena mereka berkeyakinan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Coba ya, makanya mudah bagi seorang Zaid bin Harithah, kemudian bagi seorang Usamah bin Zaid, bagi seorang siapa namanya? Sumayyah, bagi seorang Bilal ibn Rabah, ini kan budak semua. Bagi seorang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini kan budak-budak semua. Ammar, bagi mereka mudah sekali agama Islam untuk iya dong, menyetarakan bahwa kami ini sama semua di mata Allah kecuali yang takwa. Begitupun nanti Islam masuk kemana? Ke Andalusia. Orang-orang yang selama ini diperbudak, dijadikan strata paling bawah, merasa Islam ini datang sebagai apa? Loh, agama yang fair, nggak ada yang lebih mulia di hadapan Allah kecuali yang takwa. Nah, itulah yang membuat Bilal juga mudah untuk menerima agama ini. Tapi ya, walil asafis syadid, tapi sangat disedihkan bagaimana hal ini diketahui oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai akhirnya Umayyah menyiksa Bilal ibn Rabah dengan dilucuti seluruh pakaiannya tanpa sehelai benang pun. Dibaringkan di pasir yang panas, ditindih batu besar, dan dia sekaligus dicambuk ya oleh Umayyah dan anaknya. La ilaha illallah. Dia bilang, tinggalkan ajaran Muhammad, tinggalkan ajaran Muhammad, tinggalkan ajaran Muhammad. Kalau kau tinggalkan ajaran ini, maka engkau akan aku bebaskan dari siksaan ini. Bilal tetap mengucapkan ahadun ahad. Bahkan kalimatnya yang sangat populis, sangat populer. Kata beliau, lau kuntu a'lam anna hunaka kalimatan hiya aghyar indahu laqultuha. Apa artinya? Lau kuntu a'lam, apa artinya? Kalau saya tahu anna hunaka kalimatan, kalau ada di sana kalimat hiya aghyar indahu, kalimat itu lebih membuat dia murka, laqultuha, niscaya aku akan ucapkan kalimat. Kata Bilal, kalau aku tahu ada kalimat yang membuat dia lebih geram lagi dari kalimat ahadun ahad, saya akan ucapkan itu. Walaupun resikonya saya tetap dihantam, kata Bilal. La ilaha illallah, ya. Bilal ibn Rabah al-Habashi. Dan beliau setelah ya masuk Islam, laziman Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar, selalu membersamai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Apa yang membuat dia tampil pede? Membersamai orang-orang besar ini.
dengan nasab yang besar ini. Apa yang membuat dia pede, ikhwan? Inna akramakum, itu yang membuat dia pede. Ini kan Abu Bakar orang kaya, Umar tokoh yang disegani, Rasulullah dari keluarga yang terpandang, betul kan? Apa yang membuat dia pede membersamai 3 orang besar ini? Baik secara nama dan pengaruhnya, karena Bilal berkeyakinan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, itu yang membuat dia pede. Dan kemudian yang membuat dia senang membersamai orang-orang besar, karena dia kecipratan juga. Karena berkumpul dengan orang-orang baik, ikut baik. Maka di sini waqad lazima Bilal an-nabi wa siddiq bil Madinah wa Makkah wa sa'ir al-maghazi wal asfar wa ba'da dzalik. Sekaligus dalam pertempuran, dalam perjalanan, dalam safar, tidak safar, selalu Bilal bersama mereka. Wa kana li Masjidil Madinah alladhi ishtaraka an-nabi alaihi salatu wasallam fi bina'i hafdzul adzan al-awwal. Jadi Bilal ini punya amalan cerdas di waktu terbatas. Ya. Apa itu? Azan, ya. Makanya kalau kita bisa jadi trendsetter, kenapa harus jadi follower? Ngerti? Kalau kita bisa jadi trendsetter, kenapa kita harus jadi follower? Tentunya dalam kebaikan. Pastikan itu. Bilal azan, ya. Tapi di balik itu ada sosok yang dia akan dapat pahala terus. Siapa namanya? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Dia ngajarin Bilal pertama kali, betul kan? Jadi kalau nanti nih azan maghrib, hayya 'alas shalah, itu kan Bilal ngantongin tuh royalty, dapat ya kan? Enggak, jangan lupa yang ngajarin dia siapa? Abdullah bin Zaid. Insyaallah ya. Makanya kalau kita bisa menjadi trendsetter kebaikan, kenapa harus menjadi follower dalam keburukan sih? Betul ya? Dan kata-kata follow, unfollow itu bahasa Al-Quran loh. Coba buka Quran surat 2 166 167. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم terusin لو أن لنا كما تبرؤوا كذلك الله عليهم وما هم بخارجين minan. Itu ayat tentang follow unfollow. Tapi kenapa dipakai sama Instagram? Betul kan? Itu enggak? Follow unfollow itu ayat Al-Quran. إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Itu bahasa follow unfollow ya. Sayangnya kita tidak menerjemahkan itu ke dalam ya dunia yang lebih nyata. Entah apakah ya ownernya atau penggagas Instagram juga baca Al-Quran di poin itu, saya nggak tahu. Ya. Walam yazal lahu hadz taqaddum ala sa'iril muadzinin fi hadrat Nabi hatta qubida alaihi salam. Ya. Dan cerita tentang Bilal nanti, Bilal sempat sedih. Ya. Di saat beliau mendapati berita bahwa Rasulullah SAW wafat. Itulah tempat di mana beliau singgah kemarin di Amman, Yordania. Itu karena Bilal sedih katanya. Jadi Bilal sedih Rasulullah wafat, Bilal pengen ke Damaskus gitu ya. Tapi nantinya dicari oleh Umar rindu sama Bilal. Dicari sama anaknya Abdullah bin Umar, ketemu di Damaskus, diminta balik, diminta balik. Akhirnya Bilal azan. Ya, azan di Madinah, orang-orang gembira dengar suara Bilal bin Rabah. Tapi setelah itu dia balik lagi perjalanan ke Damaskus dan meninggal di Damaskus. Ya radhiyallahu an. Baik. Cuma maksud ana adalah Bilal ini memang ya punya peranan sangat penting sekali. Wa qila fi khasa'is adanihi innahu kana yu'adzin hina tadhhadu asy-syams wa yu'akhiru al-iqamah qalilan. Di antara kepopuleran Bilal itu adalah dia naik ke atas untuk azan di waktu terik panas. Itu dia. Dan dia beriqamah nanti agak-agak dikasih jeda waktu. Akharaha qalilan rubbama. Kata para ulama, ya ditakhirkan sedikit. Lakin la yakhruj fil azan ya anil waqt. Tapi dia tidak pernah meleset
untuk mengumandangkan azan di waktunya yang tepat. Masya Allah. Makanya disebut muazin itu apa sih? Aminu hadhil ummah, yang menjaga amanah umat ini muazin. Kan kita kan enggak kan? Berapa kali tuh azan meleset? Kenapa? Ketiduran Pak. Muazin ketiduran. Ya manusiawi sih. Tapi kalau keseringan namanya bukan ketiduran, hobi. Muazin kok telat mulu. Ditanya namanya siapa? Imam. Kok masbuk terus ya? Ganti nama boleh nggak? Gitu. Ya kan nama itu kan harapan. Dan muazin itu amin. Kenapa? Dia harus jaga amanah. Karena kalau jam 18.00 itu waktu maghrib, jam 17.59 dia azan, itu orang batal semua puasanya, betul nggak? Batal semua. Allahu Akbar, dan minum semua. Sama seperti kisah yang Anda sampaikan. Waktu Anda pulang sama Abi Dimas, pulang umroh, di sebelah Anda ini ada 3 mahasiswa. 3 mahasiswa di Madinah. Terus udah pada pede nih, makan, minum, ya, roti dikasih sama pramugari. Anda tanya, "Hana waktu salat?" Udah masuk waktu salat. Khalas, saya bilang gitu. Khalas. Anda bilang, "Ana uakhir qalilan." Anda sebentar lagi Anda takhirkan dulu aja. Memastikan Anda bilang. Kira-kira jeda sekitar 5 menit baru announcer dari pramugari, ya, kepada para penumpang diberitahukan bahwa telah masuk waktu maghrib. Saling pandang mereka. Isbir qalilan ya akhi. Terus Anda tanya, "Kaifas siyamukum?" Terus gimana puasa antum semua? Langsung malu, dia nggak bisa jawab. Dia malu nggak bisa jawab. Anda masih ingat itu di sebelah Anda 3 orang itu. Anda bilang, "Gimana puasa antum?" Anda bilang, "Isbir qalilan." Muazin itu amin ummah, ya kan? Dia penjaga amanah umat ini. Kalau belum waktu sholat, nggak akan dia kumandangkan azan, ya kan? Enggak. Kecuali lagi latihan, ya kan? Kalau lagi latihan boleh lah. Tapi kalau di luar waktu sholat dia, nah, Bilal azan tepat di waktunya. Tadhharu syams wa yuakhirul iqamah qalilan. Dia sedikit mengakhirkan iqamah. Ya. Baik. Nah, perihal dia dipersaudarakan oleh Rasulullah, konon tadi saudaranya adalah Khalid, ya, Abi Ruwaihah Al-Khas'ami katanya. Waqad aqa Nabi fil Madinah bainal Muhajirin wal Ansar, fa aqa baina Bilal wa Khalid Abi Ruwaihah Al-Khas'ami. Tapi ada yang mengatakan bahwa beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Ubaidah Amir ibn al-Haris, Abu Ubaidah ibn al-Haris Abdul Muttalibi. Jadi Al-Haris ini adalah pamannya Rasulullah yang pernah menjemput paksa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok ana lupa? Iyash. Al-Haris pernah menjemput Iyash bin Abi Rabi'ah waktu Iyash bin Abi Rabi'ah sudah sampai di wilayah Kuba. Iyash waktu itu satu rumah dengan Umar bin Khattab di tempat itu. Datanglah nih Abu Jahal dengan Al-Haris dengan wajah yang sedih, bilang, "Iyas, kasihan sekali ibumu. Aku datang hanya ingin menyampaikan bahwa ibumu nggak mau makan, ibumu mogok minum, ibumu nggak mau menyisir rambutnya. Tega kamu, Iyas, meninggalkan ibumu." Kata Umar, "Jangan, itu air mata buaya." Kalau bahasa kitanya itu cuma bagian dari sandiwara, jangan termakan, ya. Tapi ana nggak bisa, Mar. Ini ma ane, Mar. Ane paling nggak tega, ma ane susah, Mar. Nanti kayak nggak tahu orang-orang ini pembual, pendusta semua. Kalau ibumu lapar dimakan kontar. Bener nggak Umar nih? Orangnya logis banget. Ibumu haus, minum dia ntar. Kepanasan, berteduh dia. Rambutnya nggak disisir, nanti kalau ada kutu dia pasti akan disisir rambutnya. Gatel itu. Udah nggak usah, kata Umar. Tapi nggak gitu, Mar. Iya sini. Akhirnya sama Al-Haris dibawalah. Kata Umar, udah gini, ini orang pendusta semuanya. Kamu pakai unta saya. Unta ini udah jinak. Terjadi apa-apa dia langsung berbalik, dia bawa kabur kamu. Bawa dia pakai unta Umar. Perbatasan mau masuk Mekah, kata Abu Jahal, "Iya, tolong dong nih, unta aneh kok kayaknya capean, kayak aneh boleh nggak numpang di situ?"
Pas numpang dicekik dia, dipiting dia, diikat dia, digebugin. Coba. Nah, ini dia. Anaknya bernama Abu Ubaidah. Bapaknya Al-Haris yang nyulik itu, yang jemput paksa tadi. Dan Al-Haris ini juga yang menemani Amr bin As waktu masih kafir kemana? Ke Habasyah. Mau jemput paksa siapa? Muhajirin, Ja'far dan sahabat-sahabat lainnya. Al-Haris bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Haris ini siapanya Rasulullah? Pamannya, anaknya Abu Ubaidah. Konon katanya Bilal dipersaudarakan dengan Abu Ubaidah Haris bin Abdul Muttalib. Konon. Atau malah Abu Ubaidah yang satu lagi, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, yang pernah menjadi pengganti Khalid dalam pertempuran di Yarmuk. Yarmuk itu di wilayah Yordan sana. Itu memang orang-orang, jadi peninggalan-peninggalan bangsa-bangsa dahulu itu kelihatan. Ada kastilnya, ada bentengnya, ada apa gitu ya. Nah, Yarmuk itu pertempuran yang sangat-sangat dahsyat karena waktu itu Khalid ibn Walid dicopot oleh Umar bin Khattab sebagai panglima di lapangan, diganti oleh Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Tapi nggak mutung dia. Antum tahu nggak mutung? Mutung itu apa ya? Pundung, ngambekan gitu. Dia nggak ngambek, udahlah, udah bukan jadi. Enggak gitu. Karena dia bertempur untuk Allah. Karena Allah dia bertempur, dia mau ditaruh depan semangat, ditaruh belakang semangat juga. Beda kalau dia bertempur karena ingin dilihat orang, karena kekuasaan, karena kedudukan. Udahlah, anda kan udah bukan lagi jadi panglima, enggak, anda di belakang, malas anda. Agak lemes kan gitu. Enggak, Khalid enggak begitu ya kawan. Surat, sepucuk surat sampai kepadanya, dia baca tapi apa? Dia tidak mengendorkan semangat prajuritnya. Nah, katanya konon Bilal kalau tidak dibersaudarakan dengan Khalid, ya tadi ya, Abu Ruwaihah. Yang kedua, dia konon dipersaudarakan oleh Abu Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, atau Bilal dipersaudarakan dengan Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Kehidupan Bilal di Madinah berarti sudah jadi orang merdeka. Betul kan? Dan ternyata wallahu ta'ala alam disebutkan wal awwal huwal arjah li baqa'is silah baina Bilal wa Abi Ruwaihah. Yang paling kuat adalah Bilal dipersaudarakan dengan Khalid Abu Ruwaihah, karena banyaknya riwayat yang mengatakan tentang itu, dan persaudaraan Bilal yang kental sampai berjumpa dengan kematian. Anfaraqat bainahuma al-wafah, sampai dipisahkan oleh kematian ya. Baik, kemudian wa yabdu min ahadits Nabi, dan banyak kita dapati dari hadis Nabi SAW bahwasanya Bilal kana yastafihi li'annahu ahlu istifa'i tarbiyati wa ta'ahud bin nasihati wa ta'lim. Karena Rasulullah memilih Bilal sebagai sosok yang layak untuk menjadi pilihan. Dia layak untuk mendapatkan tarbiyah, memegang janji, ya, melaksanakan nasihat dan melakukan pengajaran. Lihat nih, fakana yaqulu lahu, Rasulullah pernah bilang begini, ya Bilal, afdal amalul mu'min al-jihad fi sabilillah. Artinya apa kira-kira? Sebaik-baik amalan seorang mukmin adalah berjihad di jalan Allah. Wa kana yaqulu lahu ish fakiran ya Bilal. Rasulullah pernah memberi nasihat kepada Bilal, wahai Bilal, ish fakiran. Apa artinya? Hiduplah dalam keadaan fakir. Wa mut ma'al fuqara, dan meninggallah bersama orang-orang fakir. Wa rubbama ahida ilaihi fi tafriqi ma yufaddil min al-mal 'indahu wa qala lahu unzur hatta turihini minhu. Jadi Bilal itu kehidupannya memang sangat bersahaja sekali, ikhwan. Sangat-sangat bersahaja, amat sangat bersahaja, sampai katanya fayara Bilal al-qudwa fi sayyidihi wa nabiyhi fa idza huwa min khiratil muqtadin. Kenapa Bilal mendapatkan ini semua? Dia belajar langsung dari sang maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Ini levelnya sudah next level ya, akhi. Sudah next level. Gak bisa antum Allahumma ahyini miskinan terus masih gimana ya? Doa Allahumma ahyini miskinan tapi ada.
Gimana Ustaz? Kalau sih kayak gitu jangan berdoa Allahumma ahyini miskinan, doanya Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Itu juga doa dari Rasulullah, ya kan? Wa apa namanya? Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika aman siwa. Baca doa ini, ikhwan. Apalagi kalau cicilan masih banyak. Iya beneran itu, ya. Itu baca doa itu. Ini diijazahkan dari Nabi kan, kepada para sahabatnya dan kemudian teruskan kepada umat. Ya Allah, kayakan aku dengan apa? Yang halal. Cukupkan aku dari yang halal, dari yang haram. Ya. Kemudian sibukkan aku dengan perkara taat. Palingkan aku dari perkara maksiat. Dan cukupkan aku hanya bergantung kepada anugerah darimu, bukan dari yang selainmu. Wa bi fadlika aman siwak, cukup. Tapi kalau antum dalam keadaan menjomblo, doanya gini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa baca itu, dia dapat istri anak Nabi Syuaib. Ana ijazahkan gak ini? Baca itu ya, Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Katanya Nabi Musa setelah membaca doa itu, ya tidak lama mendapatkan istri, yaitu anak Nabi Syuaib. Habis ini antum baca semua, aman Allah. Baik. Kemudian ikhwatillah, selanjutnya kedekatan beliau, wa yazillu ala hadhihi al-qudwa hatta faraqal haya. Dan kedekatan Bilal dengan Rasulullah terbukti sampai Bilal sedih banget tadi dan meninggalkan kota Madinah. Sedih kalau masih berdekatan dengan kota Madinah, Bilal enggak kuasa menahan air mata, ya Allah. Sampai segitunya ya, kawan. Kalau sekarang orang bilang apa namanya? Soulmate ya, apa bestie ya. Ya Allah, sampai segitunya Bilal. Dan waqad uriyan Nabi annahu sami'a duf'an 'alai Bilal baina yadayhi fil jannah. Dan Rasulullah waktu Isra Mi'raj diperdengarkan dan diperlihatkan oleh Allah suara trompa Bilal di surga. Dan Rasulullah sampai tanya, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfa'ah, fa inni sami'tu al-lailah duf'ana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kata Rasulullah, wahai Bilal, sebutkan amalan setelah kau berislam yang kau sangat harapkan pahalanya, ya, dan sangat kau harapkan manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semalam aku mendengar sami'tu fa inni sami'tu al-laila duf'ana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sandalmu di mana? Ya Allah. Jadi sandalnya duluan sebelum orangnya. Kalau kita sendal nggak kelihatan di masjid, orangnya apalagi ya. Makanya kan ada meme itu ya, ada flyer-flyer itu. Kalau kita masih kehilangan sandal di masjid, jangan dikhawatirkan. Bukan berarti pembenaran ya untuk para pencuri sandal di masjid ya. Tapi khawatirlah kalau sandal kita sudah tidak terlihat lagi. Ya Ustaz, saya nggak pernah pakai sandal, saya pakai sepatu. Ada-ada aja ya. Jadi ikhwan, ya, Bilal itu sandalnya mengantarkan dia ke sana. Falam yuzkar Bilal zuhdahu, ya, wala jihadahu wala sabrahu ala al-azab wala amanatahu wa taslimahu, bal qala ma amiltu amalan fil Islam arja indi manfaatan min anni la utahhir taghuran tama fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahur wa ma kataballahu li an usalli. Kata Bilal, kata Syekh di sini, Bilal enggak menyebutkan tentang keberaniannya, kezuhudannya, enggak. Bilal enggak bicara tentang sabarnya dalam menghadapi azab. Dia tidak bicara tentang amanahnya dia dalam mengemban amanah. Tidak. Tapi dia mengatakan, justru tidaklah aku bersuci, setiap aku batal aku bersuci, melainkan aku melaksanakan sholat setelahnya, ya, sebatas kemampuan yang telah Allah takdirkan kepada aku. InsyaAllah. Iya sih, masa sudah berwudu mau ngomong yang sembarangan, ya kan? Iya sih, udah berwudu, udah cuci telinga, mau denger gosip, mungkin nggak? Iya kan sudah wudu.
Ya kuda wudu, ya masa mata ngelirik, ya kan? Itu kan wudu tadi jaga. Makanya Bilal mengatakan apa? Tidaklah ada amalan di dalam Islam setelah aku bersyahadat arja indi manfaatan min anni la utahhir tahuran taman fi sa'ati min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kataballahu li an usalli. Jadi Bilal bilang begitu. Makanya ada salat sunnah apa? Syukrul wudu, ya kan? Salat sunnah syukrul wudu, setelah wudu salat sunnah 2 rakaat. Mengikuti sunnah para sahabat. Ada yang tanya kemarin, Ustadz, pas lagi kajian itu, ada yang tanya, Ustadz, ini bukannya perkara bid'ah Ustadz? Karena Rasulullah nggak pernah ngerjain. Ya salam. Ana bilang, bukan berarti Rasulullah nggak pernah ngerjain, kemudian itu lantas dianggap bid'ah. Karena ada perkara yang disetujui oleh Rasulullah dan Rasulullah nggak ngerjain, ya kan? Termasuk amalan Bilal. Wudu, salat, kan Rasulullah nggak ngerjain. Atau saum Daud, Rasulullah nggak pernah ngerjain. Tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya puasa saudaraku Daud. Berpuasa sehari, berbuka sehari, gitu kan? Rasulullah juga tidak memakan ikan pari karena nggak suka. Tapi Rasulullah tidak melarang sahabatnya. Rasulullah tidak makan kadal gurun, apa kan? Kadal padang pasir itu loh, apa namanya? Dob. Tapi membiarkan para sahabatnya memakan dob, ya kan? Jadi itu juga. Makanya definisikan sunnah dengan baik dan benar. Sunnah itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin aw sifatin. Itu. Jadi sunnah itu yang terakhir malah bentuk tubuh Rasulullah dalam proses penciptaan itu sunnah. Betul kan? Tapi khusus untuk Nabi. Terus yang enggak mancung apakah bid'ah? Antum enggak ada akhi mukanya mirip-mirip Rasulullah, bid'ah antum. Kasihan orang-orang yang enggak ganteng, ya kan? Kasihan lah gitu ya. Baik, kemudian ikhwan, fakana istifa'un nabi hadha as-siddiq al-mu'min al-amin istifa'ul murabbil kabir lirrajuli tusmir fihi tarbiyah wal qudwah al-hasanah. Adalah pilihan Rasulullah terhadap Bilal adalah pilihan yang sangat tepat yang membuahkan hasil dari tarbiyah dan keteladanan yang sangat baik yang menimbulkan buah yang ranum serta manis. Ya, Bilal belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan antum tahu peristiwa heroik beliau pada perang Badar, Allahu Akbar. Kan Abdurrahman bin Auf itu sangat dekat dengan Umayyah. Umayyah siapa tadi? Majikannya. Umayyah dengan Abdurrahman ini soulmate waktu masih sebelum Islam. Begitu Islam, ya, terpecahlah, betul kan? Dengan keyakinan tadi. Tapi di perang Badar, Umayyah mencoba minta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Bilal meminta agar Umayyah dibiarkan untuk dibunuh oleh Bilal. Apa kata Bilal? Ma najautu in najah. Wahai Abdurrahman, kalau dia selamat hari ini, aku justru yang enggak selamat. Anda ulangi lagi, ma najautu in najah. Kalau dia selamat hari ini, dia tidak menjadi korban dan dia tidak terbunuh hari ini, aku yang enggak selamat setelah hari ini. Ma najautu in najah. Kalimat Bilal kepada Abdurrahman bin Auf. Akhirnya apa? Dibunuhlah seorang Umayyah bin Khalaf dengan tangannya Bilal ibn Rabah selaku budaknya sendiri. Itulah kemudian berlaku ayat terakhir dari surat Al-Mujadilah. Gimana bunyinya? Gimana? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au jadi nggak akan ketemu antara mereka yang membenci Allah dan Rasulnya dengan yang mencintai Allah dan Rasul. Nggak ketemu, itu ayatnya. Kendati orang tua, anak, karib kerabat, saudara, kan gitu ayatnya ya.
Dan di situ juga dipertemukan antara Umar dengan pamannya Al-As, paman dari ibunya namanya Khal, betul ya? Karena waktu itu Khalnya Al-As ini punya hutang sama Abu Lahab. Makanya dalam perang Badar Abu Lahab ikut nggak perang. Dia nyuruh pamannya Umar untuk pergi menggantikan dirinya. Kamu aja yang gantiin. Itulah nggak enaknya orang punya hutang, ya kan? Makanya doanya wa a'udzubika min ghalabatid daini. Itu dia ghalabatid dain sekaligus qahrir rijal di sini. Al-As nggak berkuasa apa-apa, ya udah. Karena saya punya hutang, ya udah saya berangkat. Berangkat ketemu sama ponakannya sendiri. Namanya Umar bin Khattab. Kata Al-As, Mar, ente kan ponakan aneh. Nggak ada cerita ponakan ini. Nggak ada cerita. Umar itu tegas orangnya, ikhwan. Baik. Wadrakatil wafa fi nahwi 70 li'annahu kanat tarabbas Siddiq al-arjah al-aqwal wa qila innahu mata fi ta'un. Bilal meninggal katanya di usia 70 tahun. Ya, ada yang mengatakan ya kena penyakit ta'un. Ta'un tahu? Penyakit yang menyerang kulit, tapi cepat sekali dia menyebar dan mewabah. Ta'un namanya. Makanya apakah kemarin Covid itu sama seperti ta'un? Ya, sebagian ada yang mengatakan iya, sebagian lagi beda. Karena ta'un ini dia kayak apa namanya? Kayak bisul, pecah, kemudian melebar gitu, terus kena menjangkit nanti meninggal orang. Itu ta'un. Dan disebutkan bahwasanya ada yang menyampaikan tadi kan tahun 20 Hijriah. Ada yang menyampaikan usia Bilal meninggalnya di tahun 21 Hijriah di masa Umar bin Al-Khattab memimpin. Karena Umar periodenya sampai tahun berapa? 23 Hijriah, betul ya? Umar periodenya 23 Hijriah. واستعذب الموت لأنه سيجمع بينه وبين النبي وصحبه كان يقول في ساعة الاحتضار فكانت زوجته تعول إلى جانبه وتصيح صيحة الوله وحزناه فيجيبها في كل مرة بل وفرحا. Saat istrinya Bilal berteriak karena melihat kesedihan yang dialami Bilal dalam keadaan sakaratul maut, istrinya berkata wa hazana. Itu kalimat-kalimat tadajjur. Dalam bahasa Arab ini kalimat yang menunjukkan tentang keluh kesah, meratap gitu ya, atau sedang merengek gitu. Contohnya wa mu'tasimah gitu ya, seorang perempuan akhwat yang dibuka jilbabnya di Amuriyah, maka teriakan wa mu'tasimah sampai kepada Mu'tasim mengeluarkan seluruh pasukannya. La kibalalaha, yang enggak ada tandingnya waktu itu. Ya. Nah, ini dia berteriak wa hazana. Atau ucapannya Aisyah waktu Rasulullah masuk habis dari ziarah Rabu malam Kamis ba'da Isya dengan Abul Muwaihibah. Abul Muwaihibah pulang ke rumahnya, Rasulullah masuk ke rumahnya mengucapkan salam, kemudian Aisyah berkata apa? Wa ra'sah. Apa artinya? Itu ucapan keluhan, sakit banget kepala saya. Gitu ya. Wa ra'sah. Kalau perut lapar apa? Hafal antum langsung ya. Anda belum pernah ajarin loh ungkapan itu. Wa batna. Wa ra'sah, sakit sekali kepalaku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bal ana wa ra'sah. Kalau engkau tahu, aku lebih sakit kepalaku ya Aisyah. Nah, ini istrinya bilang wa hazana. Aduh, kesian banget ente bang gitu kalau bahasa kita. Ya abang, ya Allah bang gitu ya, gitu istilahnya kalau orang Betawi ya. Tapi Bilal malah bilang gini, bal wa faraha. Apa artinya? Apa artinya? Justru Bilal bilang, sungguh sangat bahagianya saya. Istrinya bilang lagi, wa hazana. Bal wa faraha. Bal wa faraha. Istrinya bilang lagi, wa hazana. Apa katanya? Gadan nulkil ahibbah. Besok kita akan ketemu nalqal ahibbah, kekasih-kekasih kita. Ya Allah, Bilal pengen banget ketemu Rasulullah, Bilal pengen banget ketemu Abu Bakar dan Umar. Ya, tapi apa? Dia diwafatkan lebih dulu sebelum wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan Bilal duluan ya meninggal tahun 21 setelah Umar meminta dia untuk kembali ke mana? Madinah untuk mengumandangkan azan.
dan semua penduduk Madinah senang dengar suara Bilal saat itu. Ya ikhwan, kalau kita menjadi sosok yang dirindukan kayak Bilal, indah nggak? Indah. Azan, hayya 'alas shalah. Aduh ya Allah, ya kan gitu ya. Terus kita nggak ada nih, nggak ada bukan karena meninggal, nggak ada karena kita tugas, dakwah, safar. Dikangenin nggak? Aduh, kemana sih Ustadz Ahmad Ridwan? Antum kangenin anak nggak itu? Enggak ya. Nah lihat tuh kan itu. Insyaallah. Kalau dikangenin tuh sama kayak Bilal. Begitu datang ya, sahabat sudah rindu dengan Bilal, mendengar suara azan Bilal semuanya sedih, haru gitu. Nah ini dia Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu ardah, dan di sana disebutkan oleh sa'adallu ala qadri Bilal 'inda as-sahabat wa tabi'in min dhalika al-wajd alladhi ikhtalajat bihi hanayahum wa huwa yu'adhin lahum fi Dimashq ba'da inqita'ihi 'anil adhan tilka as-sinin tiwal. Lama Bilal enggak azan, baka Umar wa baka ma'ahu syuyukhuhul ajilla, ya, bersama Umar menangis para pembesar-pembesar sahabat, hatta ikhdallat al-liha al-abyad, sampai jenggot-jenggot putih itu basah dengan air mata. Wattarabatil anfus, jiwa-jiwa yang suci itu bergetar mendengar suara azan Bilal ibn Rabah allati la tattaribu fi maqamir raw'. Ya, lama enggak pernah dengar azan Bilal azan, bergetar ya kawan. Walau bada lahum annahum yastami'una ila sautin adamiyyin yantaliq ila hanjarati min al-lahm wad-dam lama ikhtalaju tilkal khaljah. Tahu enggak, itu suara dari seorang budak hitam yang dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalau kita bisa membuat hidup kita ini berkesan buat orang lain, buatlah hidup ini berkesan ya kawan. Ya kan? Sehingga ketidakadaan kita dirindukan nanti. Ketidakadaan kita dikangeni. Ketidakadaan kita menjadi bahan obrolan. Bukan ketidakadaan kita disyukuri. Alhamdulillah, kenapa enggak dari dulu ya. Kalau ada orang kayak gitu berarti orang udah teramat sangat jengkel sama kita. Teramat sangat jengkel sama kita. Makanya sampai ada ucapan atadruna manil mustarih wa manil mustarah minhu. Kata Rasulullah, kalian tahu enggak siapa yang disebut mustarih dan siapa yang disebut mustarah minhu? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kisah Bilal. Nanti kita bahas tentang pertempuran yang dilakoni Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu arda.